Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reli Hazmi Muldani dari kelompok 7 yang beranggotakan Lipia Fitriani dan Lia Sa'di. Dalam video kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian produk dan klasifikasi produk. Yang pertama, pengertian produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris yaitu produk, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Itu produk menurut bahasa Inggris. Nah, dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Itu yang disebut produk. Jadi, apapun barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan itu disebut produk menurut bisnis. Nah, dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Itu yang disebut produk menurut marketing. Jadi apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan, itu yang disebut produk menurut marketing. Selanjutnya, klasifikasi produk. Pemasaran biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan macam-macam karakteristiknya. Ada yang dari daya tahan, ada yang dari wujudnya produk, dan juga ada yang dari penggunaannya produk. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari daya tahan dan wujud produk. Nah, dari daya tahan dan wujud produk itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bara tidak tahan lama. Merupakan barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Contohnya makanan. Jadi barang tidak tahan lama itu biasanya yang dikonsumsi satu atau beberapa kali penggunaan. Jadi habis sudah digunakan. Itu yang disebut barang tidak tahan lama. Yang selanjutnya atau yang kedua, barang tahan lama atau durable good. Merupakan barang yang berwujud yang bisa tetap bertahan walau sudah digunakan berulang kali. Contohnya kursi, atau ini juga contohnya earphone. Ini barang sudah digunakan beberapa kali tapi tetap bertahan seperti ini. Itu yang disebut barang tahan lama. Yang terakhir adalah jasa atau servis. Merupakan produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah habis. Nah, akibatnya produk ini biasanya memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian lebih tinggi. Jadi jasa itu mudah habis. Nah, dikarenakan mudah habis, dikarenakan mudah habis, akibatnya produk ini bisa memerlukan pengendalian mutu. Jadi harus ada pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian lebih tinggi supaya jasa tersebut tidak mudah habis. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Nah, barang-barang ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, klasifikasi barang konsumen. Yang kedua, klasifikasi barang industri. Yang ketiga, hierarki produk. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama, klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi barang konsumen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, barang toko.
Yang ketiga, barang khusus. Yang keempat, barang yang tidak dicari. Itu menurut klasifikasi barang konsumen. Ada 4 bagian. Nah, yang kedua, klasifikasi barang industri. Klasifikasi ini juga terbagi menjadi 3 bagian atau 3 komponen. Yang pertama, bahan baku dan suku cadang. Yang kedua, barang modal. Yang ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis. Nah, dan yang terakhir adalah hierarki produk. Hierarki produk ini membentang mulai dari kebutuhan-kebutuhan dasar hingga barang khusus yang memuaskan kebutuhan tersebut. Jadi hierarki produk itu luas. Nah, hierarki produk mengidentifikasi 4 tingkat hierarki produk. Yang pertama, kelas produk. Yang kedua, lini produk. Dan yang ketiga, jenis produk. Yang terakhir adalah barang atau item. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jasa. Definisi jasa menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi produksinya itu dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk fisik. Jadi jasa tidak berwujud, tidak seperti barang dapat terlihat. Yang kedua ada karakteristik jasa. Jasa memiliki karakteristik yang sangat mempengaruhi program perencanaan pemasarannya tersendiri. Giptono menyatakan 5 karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang. Kelima karakteristik itu diantaranya yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau performance, atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Yang kedua ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa pada umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga, variability atau berubah-ubah. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan standardized output. Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, jenis, tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Yang keempat, ada perishability atau kurangnya daya tahan. Berarti jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila permintaan bersifat konstan, kondisi ini tidak menjadi masalah karena staf dan penyedia jasa bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan. Yang kelima, lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan, atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. Misalnya, kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan, dan pendidikan. Yang ketiga ada jenis-jenis jasa. Jenis-jenis jasa ini bisa dibedakan pada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada jasa perawatan pribadi. Beberapa hal yang termasuk dalam jenis jasa ini adalah pijat, perawatan kecantikan, salon bina untuk pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa perumahan. Beberapa hal yang termasuk dalam jenis ini adalah apartemen, rumah tinggal, kamar, hotel, kos, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa komunikasi. Beberapa hal yang termasuk dalam jenis jasa ini adalah telepon, internet, telegram, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa usaha rumah tangga. Contohnya jasa perbaikan rumah, tukang kebun, tukang air minum, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa transportasi. Contohnya adalah taksi, pengiriman barang, angkut barang, dan sewa mobil.
Selanjutnya ada jasa rekreasi dan hiburan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam jenis jasa ini adalah tempat wisata, taman bunga, tempat hiburan, kebun binatang, dan lain-lain. Selanjutnya ada jasa bisnis dan profesi lainnya. Beberapa hal yang termasuk dalam jenis jasa ini adalah jasa akuntan, jasa hukum, jasa pemasaran, dan jasa-jasa lainnya. Yang terakhir ada jasa asuransi, bank dan finansial. Beberapa hal yang mencakup jenis jasa ini adalah asuransi, perbankan, kredit, perpajakan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas jasa. Berikut merupakan dimensi kualitas jasa, diantaranya satu kehandalan atau reliability, merupakan probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Kedua, jaminan atau asuransi, meliputi kemampuan atas pengetahuan atas produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, serta kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga ada empati, merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti memberikan kemudahan untuk menghubungi perusahaan, terus kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, serta usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada bukti langsung atau tangible, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruang front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan. 5. Daya tanggap, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Selanjutnya ada strategi pemasaran perusahaan jasa. Pemasaran jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tidak dapat didengar, dan dirasakan manfaatnya. Ada pemasaran eksternal atau external marketing. Strategi pemasaran ini dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan, itu juga disebut produk. Selanjutnya, price, harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Selanjutnya ada promotion atau promosi, upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Selanjutnya ada place, tempat, lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Selanjutnya ada pemasaran internal atau internal marketing. Pemasaran jasa ini tidak hanya sekedar 4P, namun juga harus diiringi dengan adanya peningkatan kualitas ataupun keterampilan pada personil yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, pemasaran interaktif atau interaktif marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.